Hai Ener Friends, selamat datang di Enerka, platform edukasi energi berbasis teknologi pertama di Indonesia. Bersama-sama, kita meningkatkan kompetensi anak bangsa dalam rangka mendukung perkembangan proyek energi di Indonesia. Menyediakan wahana edukasi kepada semua bagian dari industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduate, hingga profesional. Penasaran dengan dunia industri energi dan perkembangannya? Yuk, simak program-program dari kami. Gali ilmu praktisi bersama Enerclass. Enerclass merupakan platform digital yang berisi kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh praktisi energi di Indonesia. Di Enerclass, kalian akan mendapatkan video materi, e-book untuk mendukung proses belajar, kuis di setiap bab, dan final test di akhir kursus. Dan tentu saja, kalian juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kursus. Enerclass memudahkan kita karena bahan belajar dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi dalam riset untuk semua kalangan, baik itu praktisi, fresh graduate, maupun mahasiswa. Enerclub merupakan wadah yang cocok untuk kalian yang hobi menulis atau yang sedang ingin membuat karya tulis. Tidak sampai di situ saja, riset yang dilakukan akan dikembangkan menjadi paper atau karya tulis yang nantinya akan dipublish di konferensi atau workshop nasional maupun internasional. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung oleh praktisi-praktisi energi di Indonesia. Dengan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, Enerka siap menyediakan webinar dengan topik yang diinginkan beserta praktisinya tanpa harus melalui proses birokrasi yang bertele-tele, alias cepat dan mudah. Belajar energi lebih dalam bersama Enerlight. Enerlight merupakan hands-on training yang diadakan oleh Enerka. Enerlight merupakan program training terjadwal di mana materi akan dibahas secara mendalam langsung oleh praktisi yang ahli di bidangnya. Fasilitas apa saja yang akan didapat? Berikut merupakan fasilitas yang bisa didapatkan dari mengikuti program training Enerlight. Itu saja. Eits, ada yang baru nih di tahun 2022, yaitu Enercamp 2022 dengan topik Indonesian Geothermal Exploration. Enercamp adalah suatu program belajar intensif selama 6 minggu yang memadukan metode e-learning dengan live session. Di Enercamp, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia, mulai dari tujuan, metode, durasi, biaya, dan juga regulasi terkait. Ada banyak kegiatannya loh, mulai dari penyampaian materi hingga exercise langsung menggunakan actual field data. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk bergabung bersama kami. Stay tune terus di sosial media Enerka agar selalu mendapatkan update terkini terkait acara-acara di Enerka. Enerka, gali ilmu praktisi.
Hai Ener Friends, selamat datang di Enerka, platform edukasi energi berbasis teknologi pertama di Indonesia. Bersama-sama, kita meningkatkan kompetensi anak bangsa dalam rangka mendukung perkembangan proyek energi di Indonesia. Menyediakan wahana edukasi kepada semua bagian dari industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduate, hingga profesional. Penasaran dengan dunia industri energi dan perkembangannya? Yuk, simak program-program dari kami. Gali ilmu praktisi bersama Enerclass. Enerclass merupakan platform digital yang berisi kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh praktisi energi di Indonesia. Di Enerclass, kalian akan mendapatkan video materi, e-book untuk mendukung proses belajar, kuis di setiap bab, dan final test di akhir kursus. Dan tentu saja, kalian juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kursus. Enerclass memudahkan kita karena bahan belajar dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi dalam riset untuk semua kalangan, baik itu praktisi, fresh graduate, maupun mahasiswa. Enerclub merupakan wadah yang cocok untuk kalian yang hobi menulis atau yang sedang ingin membuat karya tulis. Tidak sampai di situ saja, riset yang dilakukan akan dikembangkan menjadi paper atau karya tulis yang nantinya akan dipublish di konferensi atau workshop nasional maupun internasional. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung oleh praktisi-praktisi energi di Indonesia. Dengan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, Enerka siap menyediakan webinar dengan topik yang diinginkan beserta praktisinya tanpa harus melalui proses birokrasi yang bertele-tele, alias cepat dan mudah. Belajar energi lebih dalam bersama Enerlight. Enerlight merupakan hands-on training yang diadakan oleh Enerka. Enerlight merupakan program training terjadwal di mana materi akan dibahas secara mendalam langsung oleh praktisi yang ahli di bidangnya. Fasilitas apa saja yang akan didapat? Berikut merupakan fasilitas yang bisa didapatkan dari mengikuti program training Enerlight. Itu saja. Eits, ada yang baru nih di tahun 2022. Yaitu Enercamp 2022 dengan topik Indonesian Geothermal Exploration. Enercamp adalah suatu program belajar intensif selama 6 minggu yang memadukan metode e-learning dengan live session. Di Enercamp, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia, mulai dari tujuan, metode, durasi, biaya, dan juga regulasi terkait. Ada banyak kegiatannya loh, mulai dari penyampaian materi, hingga exercise langsung menggunakan actual field data. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk bergabung bersama kami. Stay tune terus di sosial media Enerka agar selalu mendapatkan update terkini terkait acara-acara di Enerka. Enerka, gali ilmu praktisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang di acara Enershow X HMTM Spruda. Yang terhormat, Rizky Ratna Ayuningtyas selaku perwakilan Project Manager dari NRK. Yang terhormat, Dian Kusumaningrum selaku perwakilan Project Manager dari HMTM Spruda. Yang terhormat Ibu Iklima Fukoha sebagai pemateri kita pada siang hari ini, dan seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan Enershow X HMTM Spruda. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fidelia Indira selaku moderator pada acara hari ini. Sebelum memasuki acara, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Demi kelancaran kegiatan pada siang ini, berikut merupakan aturan yang harus ditaati oleh peserta. Peserta dilarang menyalakan mikrofon saat acara berlangsung kecuali diizinkan. Peserta dianjurkan untuk mematikan fitur kamera saat acara berlangsung kecuali pada saat sesi dokumentasi. Peserta diharapkan aktif pada saat sesi tanya jawab. Peserta dapat bertanya di kolom chat menggunakan format pertanyaan yang telah disediakan, atau peserta dapat bertanya secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Baik, sedikit informasi mengenai acara hari ini. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar Enerclass yang telah berafiliasi langsung dengan para praktisi. Dan untuk edisi kali ini, NRK berkolaborasi dengan HMTM Spruda untuk mengadakan Enershow X HMTM Spruda. Dan topik yang akan dibahas sangat menarik banget nih teman-teman, karena akan membahas seputar climate change and renewable energy. Mungkin sekarang juga kita udah sering dengar ya teman-teman tentang isu perubahan iklim yang mulai kerasa nih bagi kita sendiri dampaknya seperti apa. Seperti banjir besar yang sempat terjadi di awal tahun 2020 lalu, serta petani yang mengalami gagal panen berkepanjangan. Sedangkan untuk energi terbarukan sendiri adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah, misalnya sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. Dan pada tahun 2006, sekitar 18% konsumsi energi dunia berasal dari sumber-sumber energi terbarukan. Dan jumlah ini akan terus meningkat terus nih teman-teman dari tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu topik climate change dan renewable energy ini sangat menarik sekali untuk dibahas sekarang ini. Baik, selanjutnya akan ada sambutan terlebih dahulu, yaitu sambutan pertama dari Dian Kusumaningrum selaku perwakilan Project Manager dari HMTM Spruda. Pada saudari Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Mbak Ratna selaku perwakilan Project Manager dari NRK. Dan terima kasih pula kepada NRK yang telah memberikan kesempatan kepada HMTM Spruda Universitas Pertamina untuk membantu dalam penyelenggaraan acara kali ini. Dan tidak lupa pula saya mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iklima selaku pemateri pada acara kita hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman serta pengetahuan mengenai climate change and renewable energy. Dan saya ucapkan pula selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara kali ini. Dan sesuai dengan sesuai topik kali ini yaitu adalah climate change and renewable energy, maka teman-teman nih bisa langsung bertanya maupun berdiskusi dengan Ibu Iklima sehingga teman-teman bisa lebih tahu nih tentang climate change and renewable energy. Dan teman-teman gak perlu ragu-ragu ya untuk bertanya. Dengan melalui acara kali ini pula, saya berharap nih teman-teman bisa lebih aware mengenai isu climate change and renewable energy. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Dian untuk sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Rizky Ratna Ayuningtyas selaku perwakilan Project Manager dari NRK untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Mbak Ratna, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Fidel? Terdengar dengan jelas, Mbak Ratna. Oke, semuanya selamat siang.
Terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah hadir dalam kegiatan webinar NR Show bersama HMTM Spruda Universitas Pertamina. Dan terima kasih banyak Dian selaku Project Manager dari kegiatan ini. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk pembicara kita pada siang hari ini yang sudah menemani NR Friends semua di sini untuk ngabuburit ya. Mungkin bagi yang Muslim untuk dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, mungkin di sini aku sedikit menginformasikan beberapa hal aja nih rekan-rekan, karena kita semua tahu biasanya kalau di program-program NRK pastinya akan ada program lainnya yang mungkin teman-teman bisa ikuti dan mungkin saya akan informasikan melalui webinar siang hari ini. Nah, mungkin saya izin untuk share screen mungkin ya dari teman-teman operator. Baik, oke Mbak, dipersilahkan. Oke. Apakah slide-nya sudah terlihat dengan tampilan yang benar? Sudah Mbak, sudah terlihat. Siap. Terima kasih banyak Fidel sudah memberikan kesempatan dan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman Universitas Pertamina. Wah, luar biasa ini untuk webinar siang hari ini dan semoga rekan-rekan di sini bisa mengambil kesempatan yang baik dan pelajaran yang baik saat kita bertemu praktisinya langsung. Nah, mungkin di sini aku mau menginformasikan sekilas aja apa itu NRK, apa itu nrclass.com dan lainnya. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya seperti apa, teman-teman bisa langsung kunjungi aja di website kita, ada di www.nrclass.com. Nah, NRK ini merupakan platform edukasi energi yang terbentuk pada tahun 2020 yang khusus membahas mengenai keenergian, baik itu dari energi non-renewable dan renewable energi, yang pastinya kita juga akan membahas seluruh isu yang terjadi mengenai keenergian di NRK. Beberapa program dari NRK adalah nrclass.com, NR Show yang mungkin teman-teman saat ini sudah hadiri, kemudian ada juga NR Light atau pelatihan training bersama praktisi secara langsung, lalu ada NR Club dan ada NR Camp, dan NRK juga berkolaborasi dengan PT SMI dengan Geomonday Series. Jadi buat teman-teman yang tahu Geomonday atau Regio Monday, nah itu merupakan hasil kolaborasi bersama PT SMI Infralink. Mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih detail apa sih nrclass.com, lalu NRLight itu seperti apa, teman-teman bisa langsung kunjungi aja ke website kita, karena di website kita sudah cukup jelas beberapa program-program dari NRK dan ada next programnya yang teman-teman bisa ikuti nih. Jadi langsung aja teman-teman search di website www.nrclass.com. Oops. Dan jangan lupa juga buat teman-teman kalau mau tahu info update mengenai kegiatan-kegiatan NRK dan apa saja sih informasi-informasi terbarunya, teman-teman bisa langsung follow sosial media kita, ada di Instagram, di LinkedIn, di Telegram, dan di YouTube. Nah, webinar kali ini nantinya juga akan di-upload di YouTube, jadi bagi teman-teman yang mau mengulang materinya, rekan-rekan bisa kunjungi YouTube kami dan jangan lupa di-subscribe. Kemudian teman-teman juga bisa langsung mencoba namanya nrclass.com atau kursus online kita. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan di sini sudah familiarnya dengan Udemy, Ruang Guru gitu ya teman-teman ya. Nah, nrclass.com konsepnya seperti itu, namun kita bergerak di bidang keenergian. Dan tahun ini akan banyak sekali surprise yang mungkin teman-teman akan nantikan. Ada apa aja sih di nrclass.com ini? Makanya jangan lupa follow sosial media kita ya. Dan mungkin di sini aku mau menginformasikan nih rekan-rekan bahwasanya di NRK juga akan ada next NR Light atau NRK Live Training on Energy yang akan diselenggarakan pada yang akan diselenggarakan pada 23 dan 24 April ya. Ini minggu depan dari jam 9 hingga jam 2 sore mengenai drilling project procurement bersama Mas Merindra Bagus. Apa aja sih Kak yang dipelajarin di NRLight kali ini? Nah, mungkin kalau teman-teman mahasiswa baru kebayangnya drilling project aja gitu ya teman-teman atau teknisnya. Nah, tapi teman-teman di sini juga bisa melihat drilling project secara umum dan pengadaannya bagaimana. Jadi teman-teman bisa langsung screenshot aja ini untuk outline-nya dan teman-teman atau bisa langsung tanya ke aku di NRLight ini akan membahas apa saja.
Nah, khusus buat teman-teman yang sudah hadir di Enershow kali ini dan mungkin teman-teman Universitas Pertamina juga yang tertarik, teman-teman bisa mendapatkan hanya harga di 160 ribuan aja dengan harga awal dan harga normal ya 1.500.000 yang langsung bertemu dengan ahlinya loh, Mas Merindra Bagus. Nah, program ini tuh jarang banget ada nih teman-teman untuk drilling project procurement karena ya seperti yang kita tahu mungkin kita belajarnya lebih ke teknis ya dan ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa bisa mengikutinya sebagai pengenalan nantinya sebelum teman-teman terjun ke industri energi yang sebenarnya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk Enerlight yang langka ini dan yang jarang ada bersama Mas Merindra Bagus. Dan sekarang Mas Merindra ini sedang aktif juga di dunia energi dan sekarang Mas Merindra bekerja di Premier Oil. Dan promo 160.000 ini hanya berlaku hingga hari ini aja, hingga jam 5 sore. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa langsung hubungi ke NRK Admin sekarang juga. Mungkin nanti aku bisa sampaikan di WhatsApp, di WhatsApp atau di chatbox ini untuk teman-teman bisa hubungi NRK Admin dan bertanya-tanya terkait programnya. Dan masih banyak lagi program-program lainnya di NRK yang teman-teman bisa kunjungi dan teman-teman bisa dapatkan banyak manfaat dari NRK ini karena nantinya banyak sekali ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu di lapangan yang mungkin akan dibawakan oleh NRK instead of mungkin teman-teman juga mendapatkan ilmu dari perkuliahan dan teman-teman bisa mengaplikasikannya secara efektif. Nah, mungkin video itu aja sekian informasi dari aku terkait NRK. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa langsung follow sosial media kita dan coba cek di website kita ya. Nah, mungkin sekian dari aku, Fidel. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan selamat belajar teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Ratna atas kata sambutannya. Jadi memang ternyata banyak sekali ya teman-teman kegiatan dan event di NRK ini nih. Jadi buat yang kepo dan penasaran boleh langsung aja kunjungin websitenya di www.nrclass.com. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi pemaparan materi nih. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal, tema kita kali ini adalah mengenai climate change and renewable energy. Dan topik ini akan dibawakan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Iklimah Fukoha. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan profil dari Ibu Iklimah terlebih dahulu. Ibu Iklimah merupakan lulusan Chemical Engineering dari Universitas Indonesia dengan gelar Bachelor Degree pada tahun 2012, dan kemudian beliau melanjutkan studinya di Ecole des Mines de Nantes dengan mengambil studi Project Management of Energy and Environment Engineering dengan gelar Master Degree pada tahun 2017, dan tentunya beliau juga sudah sangat memiliki banyak sekali pengalaman bekerja nih teman-teman. Beliau pernah sebagai Production Method Engineer di Total Energies, pernah sebagai Process Engineer di Pertamina EP, sebagai Clean Energy Transition Intern di Climate Policy Initiative, sebagai Energy Modeling and Policy Planning Officer atau Research Analysis di ASEAN Center for Energy, dan sekarang juga sebagai Advisor on Renewable Energy and Climate Finance di GIZ. Nah, keren banget ya teman-teman untuk pengalamannya Ibu Iklimah ini. Mungkin akan langsung saja kita sapa pembicara kita pada siang hari ini. Halo Ibu Iklimah, apa kabar? Ya, halo, selamat siang. Apa suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Mungkin kayaknya aku lebih enak manggilnya Mbak kali ya. Iya, Karena baru mau bilang. Panggil Mbak atau Kak Ima aja boleh. Iya, karena masih kayak kelihatan seumuran gitu Mbak. Makasih loh. Oke, kalau boleh tahu nih akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Mbak sekarang? Sekarang sih masih working from home, jadi belum wajib ke kantor. Jadi hari-harinya kerja dari rumah aja sih. Tuh. Dan ya seperti yang udah dijelasin tadi, sekarang saya lagi di GIZ, proyeknya memang terkait renewables dan juga financing. Jadi memang nanti ekspertisnya ke arah sana sih gitu. Oke, nah mengenai topik kita di siang ini nih Mbak, menurut Mbak apa sih yang membuat topik ini tuh menarik banget untuk dibahas, apalagi di kalangan kita anak muda saat ini? Ya pasti menarik sih ya, karena yang kita tahu kan kalau climate change sendiri itu memang isu global dan sekarang nih kita bisa ngerasain sendiri kalau misalnya siang-siang gini kita keluar itu kayak panasnya tuh panas banget dan mungkin kalau compare sama beberapa tahun yang lalu itu beda ya, jadi kayak makin tahun tuh kayak kerasanya tuh kalau lagi musim panas panas banget, terus hujan juga hujannya bisa deras, bisa kayak badai, jadi kayak memang
impact dari krisis iklim ini tuh kita ngerasain sendiri. Nah, kemudian kalau energi terbarukan mungkin ya karena climate change tadi pastinya kita juga butuh terobosan-terobosan action apa nih yang kita lakukan, yang kita bisa lakukan, kita bisa bantu gitu ya untuk promote, yaitu adalah menggunakan energi bersih dan terbarukan itu sih Mbak. Jadi memang ini menarik banget dan mungkin renewable energy waktu zaman saya kuliah itu kayak belum kedengeran ya, belum banyak orang-orang apalagi di Indonesia yang paham. Mungkin waktu itu geothermal, hydro itu udah mulai ada yang pakai. Tapi kalau sekarang kan banyak ya opsi-opsinya, ada solar panel, ada wind turbine gitu. Jadi memang makin ke sini kita makin banyak inovasi, seiring berkembangnya teknologi juga. Nah, itulah yang menurut saya sih penting banget nih buat teman-teman di universitas atau juga yang mungkin praktisi seperti saya untuk keep update sama perkembangan saat ini tuh apa gitu. Gitu, Mbak. Oke, baiklah. Sepertinya sudah tidak sabar nih Mbak, teman-teman yang lain untuk mendengarkan materi hari ini. Jadi untuk teman-teman yang nantinya memiliki pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan fitur Raise Hand-nya atau mengetik pertanyaan di kolom chat dengan menggunakan format yang telah disiapkan oleh panitia. Dan tanpa berlama-lama lagi, kepada Mbak Iklima, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas dan supaya hari ini kita diskusinya interaktif. Jadi saya rasa kalau misalnya ada teman-teman yang ingin langsung bertanya ketika saya ada paparan, langsung saja di kolom chat atau mungkin bisa raise hand, nanti Mbak Fidelia bisa bantu ya untuk membantu ini, mengingatkan saya juga gitu. Ya, ini slide-nya, mungkin nanti di sela-sela slide saya ada kuis, ada kita nonton video, jadi biar lebih refreshing juga ya teman-teman gitu. Karena memang ya kita tahu lagi puasa nih, saya pertama-tama juga apresiasi banget sama panitia, sama teman-teman peserta yang masih mau belajar di hari Sabtu, terus lagi menjelang berbuka juga siang ke sore. Ini kan waktu-waktu kita ngantuk, tapi masih pada semangat nih buat belajar. Jadi semoga materi yang saya sampaikan nggak membosankan, nggak bikin ngantuk, dan teman-teman bisa mempergunakannya di kesempatan berikutnya gitu. Oke, kita lanjut aja. Next slide mungkin. Ya, ini ada beberapa ini sih poin-poin penting yang mungkin akan saya sampaikan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya memang arah expertise karirnya di bidang kebijakan dan juga financing. Jadi memang mungkin nanti kita pembahasannya akan ke arah sana gitu. Oke, boleh lanjut Mbak? Ya, ini ada YouTube. Mungkin kita bisa refreshing dulu ya teman-teman. Sambil mungkin teman-teman boleh tulis di kolom chat ini pada dari mana aja ya asalnya. Jadi nanti kita bisa sambil ngobrol juga, sambil diskusi, sambil kenalan. Boleh nih teman-teman dibalas di kolom chat nih dari mana aja nih. Ada dari mana aja nih. Sambil kita nonton. Nah, ini screen-nya kayaknya belum. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas.
Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada. Tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan, seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih nggak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara. Laut bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka. Satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja. Ya, mungkin dari teman-teman di sini kira-kira ada yang sudah melakukan sesuatu kah untuk menghentikan global warming atau pemanasan global yang menyebabkan krisis iklim? Mungkin Mbak Fidelia boleh Mbak biar rame nih kita. Oh iya Mbak. Yang udah ngelakuin contohnya. Mungkin boleh nih teman-teman dibantu dijawab juga nih di kolom chat. Kalau dari saya sendiri
Untuk mengurangi mungkin juga mengurangi penggunaan sampah plastik ya, Mbak, itu yang paling lagi dicoba karena emang juga menurut saya agak susah gitu. Kadang kalau misalkan kita ke pasar swalayan terus, malah lupa bawa kantong belanja sendiri, akhirnya malah jadi nambah sampah plastik lagi. Terus juga mulai bawa botol minum sendiri juga untuk mengurangi botol-botol plastik pastinya. Karena dulu waktu zaman-zaman sekolah, saya biasa kalau bawa minum tuh selalu yang udah bentuk botolan kemasan dan itu ternyata kan jadi makin banyak ya, Mbak, sampah-sampah kita. Ya sekarang udah mulai mengurangi sih, Mbak, gitu. Kalau dari teman-teman gimana nih? Membawa tote bag nih katanya. Ya, benar sih Mbak. Jadi memang salah satu cara bisa kita ngurangin konsumsi plastik. Kalau misalnya konsumsi energi, kira-kira di sini teman-teman ada yang mungkin mulai sepedahan ke kampus atau menggunakan public transport. Apakah ada yang udah melakukannya, teman-teman? Atau mungkin di rumah sesimpel matiin lampu ya gitu, atau matiin AC kalau memang lagi nggak dipakai. Gimana nih kalau Ya, teman-teman boleh dijawab langsung ya? kayaknya banyak ya pasti yang teman-teman sudah lakukan ya. Siap. Oke, jalan ke kampus ya benar banget sih. Apalagi sekarang kalau di Jakarta mungkin udah banyak apa ya kayak pedestrian alleys, jadi kita bisa jalannya tuh lebih nyaman. Terus sepedahan juga udah ada jalurnya sendiri. Jadi teman-teman yang memang suka sepeda atau suka jalan kaki itu menurut saya sekarang sudah aman banget lah ya di kota-kota besar di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, next-nya Mbak. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman update sama berita-berita dari climate change atau suka follow UNFCCC gitu ya, United Nation, mungkin sering lihat nih di berita-berita kalau memang krisis iklim ini itu adalah co-threat for humanity, bahkan Sekjen PBB-nya sendiri yang ngomong seperti itu gitu. Jadi memang kaitan dari krisis iklim dengan tren global, tren permasalahan global seperti inequalities, terus poverty, hunger, itu benar-benar berkaitan erat gitu sama krisis iklim yang disebabkan tadi kalau kita lihat di video yaitu adalah memang dari pemanasan global gitu. Nah, gambar-gambar di sini contoh-contoh yang sudah terjadi sampai sekarang itu bahkan di Antartika dan di Arktik sendiri itu sekarang katanya sudah lebih hangat 50 derajat dibanding rata-rata tahun-tahun sebelumnya, dan itu benar-benar gimana kita gitu ya di kutub utara, kutub selatan aja rasanya udah lebih hangat gitu. Gimana kita yang hidup di negara tropis ini di Indonesia. Jadi pastinya ini kita sangat akan berpengaruh ke depannya. Nah, kalau kita nggak aware sama isu ini dan kita belum tahu nih kira-kira kita bisa kontribusi di mana, nah disitulah yang teman-teman mungkin bisa gali-gali informasi lebih dalam lagi next-nya, kira-kira bisa berkontribusi seperti apa gitu. Ya, kita lanjut ke materinya ya, mungkin next Mbak. Ya. Next mungkin kita tentang International Climate Policy dulu. Mungkin teman-teman kalau pernah lihat logo kayak UNFCCC, COP26 yang baru tahun lalu diadain di Glasgow. Jadi ini adalah memang international convention, international agreements dari negara-negara di dunia untuk fighting climate change ini gitu. Jadi memang startnya itu memang baru ya sekitar 30 tahun lalu ya bisa dibilang UNFCCC ini dibentuk, kemudian 6 tahun berikutnya ada Kyoto Protocol yang di sana diatur gimana untuk implementasi climate change action-nya ini sendiri, dan kemudian baru 7 tahun kemarin itu di Paris 197 negara ya, tadi di video itu mereka tuh tanda tangan kalau mereka berjanji punya pledge untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya, ya, yaitu kontribusi negara-negaranya itu seperti apa. Nah, itu startnya itu di Paris. Nah, kemudian yang terakhir kemarin di Glasgow sendiri, yaitu mereka sudah membuat juga climate pact. Jadi memang ini kan targetnya 2030, terus kemudian 2050. Nah, kita tahu 2030 itu udah sebentar lagi. Jadi kemarin itu di Glasgow benar-benar
negara-negara itu di-push untuk membuat target yang lebih ambisius gitu, untuk membuat action plan yang lebih ambisius lagi, gimana untuk supaya menahan temperaturnya itu tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu. Nah, waktu di Paris itu awalnya memang 2 derajat, tapi kemudian mereka ada studi-studi lanjutan, nah langsunglah diputuskan kalau memang temperaturnya itu nggak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius kenaikannya. Gitu. Ya, mungkin next-nya. Nah, sebenarnya ada apa aja sih yang terkait sama climate policy ini untuk masing-masing negara? Itu mereka submit nationally determined contributions atau NDCs, sama kayak di Indonesia mungkin yang submit itu adalah KLHK. Nah, ini adalah target yang memang di state sama negara mereka menghitung supaya mencapai tadi tidak kenaikan yang 1,5 derajat, kira-kira NDC-nya itu mereka harus mengurangi emisi berapa persen gitu dari tahun 2000 dari BAU-nya 2010 kalau nggak salah, kemudian ke 2030 targetnya berapa, dan ada target-target yang unconditional yaitu menggunakan resource sendiri, atau yang kondisional itu menggunakan support dari bantuan internasional gitu. Nah, tadi yang saya udah bilang sendiri di COP26 yang di Glasgow tahun lalu itu memang di situ dilihat memang harus ada strong political signal dari negara-negara untuk mensubmit NDCs yang lebih ambisius lagi gitu. Nah, kalau dilihat dari UNEP Emission Gap Report, mungkin lihat di chartnya ini, bisa lihat di sebelah kanan, kalau untuk dari unconditional sama conditional dan skenario yang paling bawah yang 1,5 derajat itu, di situ masih ada gap. Jadi memang target NDC dari negara-negara ini yang sudah dibuat itu ternyata tidak bisa dibilang belum bisa fulfilling si 1,5 derajat kenaikannya tadi gitu. Boleh next. Ya, jadi kita belum right on track bisa dibilang. Nah, ini adalah CO2 emissions dari top 10 developing dan emerging countries. Bisa dilihat di situ untuk Indonesia sendiri kontribusinya lumayan besar, mungkin setelah Cina, India itu Iran, dan keempatnya itu Indonesia. Ini data 2018 ya. Jadi untuk di-compare ke global itu kita nomor 4 dari list top 10 developing and emerging countries. Makanya penting untuk teman-teman semua aware untuk isu ini gitu. Next. Ya, kemudian kita lanjut ke Indonesia sendiri, seperti apa sih climate policy framework-nya gitu, kebijakan tentang climate. Next, Mbak. Oh iya, sebelum kita masuk ke sana, saya ada kuis. Nah, teman-teman boleh jawab nanti pakai kolom chat. Nah, kita tahu Indonesia itu adalah 10 largest greenhouse gas emitting, tadi listnya keempat dari top 10 developing, tapi secara global itu 10 largest ya ternyata, dan 19 highest country in terms of CO2 emission. Sangat signifikan untuk emisi gas rumah kaca. Nah, berapa banyak share dari emisi gas rumah kaca ini untuk energi sektor sendiri dibandingkan total emisi? Apakah 36, 38, 42, atau 44%? Mungkin boleh dijawab ABCD-nya di kolom chat. Mungkin boleh dijawab nih teman-teman. Kalau dari saya sendiri jujur masih bingung ya Mbak. Mungkin boleh nebak aja nggak nih? Boleh. Mungkin boleh nih dijawab teman-teman. Kira-kira berapa ya emisi yang dihasilkannya? Kalau menurut Mbak Fidelia berapa nih? Kalau dari saya mungkin 42% mungkin Mbak. Ada yang menjawab B ini Mbak. Ada lagi teman-teman? Ada C. D. Ya, jadi memang sektor energi ini cukup besar. Dia kedua setelah forestry ya, kalau nggak salah setelah Volu. Itu sektor energi. Nah,
Kalau dari jawaban teman-teman ini kayaknya D atau B ya, mungkin. Ya, kita next slide nih Mbak. Coba jawaban yang sebenarnya berapa? Ya, ternyata berdasarkan data 2018 itu untuk energi sendiri di 36%, dan yang paling tinggi ini ya gambut dan Volu itu di 44%. Jadi yang jawab D tadi mungkin kebalik kayaknya, harusnya Volu. Nggak apa-apa. Kita next, Mbak. Oke. Ya, jadi untuk kerangka regulasinya bisa dibilang di Indonesia itu kita ada 2 yang mengatur, institusi yang mengatur climate policy-nya ini sendiri gitu, yaitu adalah Bappenas sama KLHK. Nah, kalau Bappenas sendiri itu mereka mengaturnya dalam National Development Plan atau RPJMN, RPJPP. Nah, mereka mengaturnya di situ. Kemudian kalau KLHK sendiri, karena mereka adalah entitas yang memang official untuk submit NDC tadi, jadi KLHK lah yang di sini mereka responsible gitu ya untuk membuat target NDC, kemudian juga dokumen-dokumen pendukungnya itu seperti apa. Salah satunya yang LTS, LCCR ini, Long Term Strategi untuk Low Carbon and Carbon Reduction gitu. Jadi memang tahun lalu pun di Glasgow kita submit updated NDC dan juga dokumen pendukung ini, si LTS, LCCR. Jadi disitulah nanti Indonesia bisa melihat kira-kira kita tuh bisa mencapai tadi NDC target atau Paris Agreement goals-nya itu tuh kapan gitu ya. Nah, dokumen-dokumen itulah yang mereka menjelaskan detailsnya gitu. Oke, kita next. Nah ya, jadi kalau misalnya kita melihat ke NDC-nya Indonesia dan beberapa statement dari Bapak Presiden gitu ya, kalau memang untuk targetnya sendiri itu 29% di tahun 2030 dan atau 41% dengan international support di tahun 2030 juga. Dan bisa dilihat untuk energi dan transport juga ini di sini pengurangan emisinya juga cukup besar gitu ya, harus 314 juta ton atau hampir 400 juta ton CO2 ekuivalen gitu untuk mengurangi 41% itu sendiri. Nah, terkait dengan energi, sektor energi dari climate dan energi ini, jadi Pak Presiden tuh udah bilang di tahun lalu beberapa speech-nya dia, salah satunya di Leader Summit on Climate, dia bilang kalau memang kita harus attracting investasi dalam mencapai energi transisi. Transisi energi tadi itulah yang sekarang nih lagi pemerintah godok rencananya seperti apa sih untuk supaya kita bisa mencapai target-target climate tadi gitu. Yaitu salah satunya bisa biofuels, bisa lithium baterai industri untuk pengembangan energi storage ya untuk baterai, dan juga ada kendaraan listrik gitu. Nah, di pidatonya dia yang lain juga dia sempat menyebutkan kalau memang green energy ini harus dikaitkan juga dengan teknologi yang berbasis ekonomi gitu. Jadi semuanya itu sirkular bisa dibilang. Mungkin salah satu contohnya misalnya tadi tuh kita kan ada menyebutkan soal plastik. Plastik tuh dia kita kurangin atau bisa juga plastik itu di recycle, kemudian ternyata dari recycle plastik atau dari processing plastiknya tadi itu bisa membuat bahan bakar juga gitu. Jadi plastiknya bisa digunakan lagi atau bisa juga dikonversi. Mungkin pernah ada yang dengar soal plastik menjadi oil gitu ya. Nah, di situ juga bisa gitu. Jadi banyak sebenarnya teknologi-teknologi ini yang bisa dikembangkan dan sifatnya itu sirkular, sifatnya itu mendukung juga perkembangan ekonomi di negara gitu. Jadi bisa menambah lapangan pekerjaan juga. Apalagi di kondisi pandemi ini yang mana kita harus adaptif gitu. Jadi apa saja yang ada kesempatan yang kita bisa belajar lagi, kita bisa buka open mindset kita untuk mencoba hal-hal baru. Nah, disitulah akhirnya kita juga bisa
adapting dari kondisi yang baru-baru ini gitu. Jadi kita bisa meningkatkan ekonomi negara juga dengan hal-hal ya kayak mungkin teman-teman lakukan sekarang itu juga salah satu inovasi teknologi gitu ya. Apalagi teman-teman dari universitas-universitas lain di sini banyak juga yang tertarik gitu. Oke, kita lanjut. Next-nya. Nah, sekarang kalau ngomongin soal strategi itu pasti ada tentang uangnya gitu ya, financing-nya gitu. Nah, tadi kita udah melihat itu sektor-sektornya kan banyak, ada sektor agriculture, ada sektor energi, transport, industri, dan juga polu tadi yang lumayan besar. Nah, ternyata untuk mitigasi cost-nya itu sendiri itu bisa sampai 343 triliun per tahun. Nah, sektor energi bisa dibilang di sini mengambil porsi itu lebih dari 90% untuk biaya yang diestimasi sama Bapak Ibu di KLHK gitu ya. Jadi memang sangat besar gitu ya untuk sektor energi di sini berperannya karena cost-nya tadi mahal, cost-nya juga besar, besar yang dipakai, dan juga mitigation action-nya itu juga harus kita tahu nih apa-apa aja gitu. Nah, untuk source-nya sendiri, climate finance ini memang ada dua, yaitu dari nasional dan internasional. Ya, salah satunya untuk nasional yang kita tahu dari APBN, dari uang-uang pajak kita juga yang dikelola sama Kemenq gitu. Nah, jadi ada central government spending, intergovernmental fiscal transfer, ada carbon tax yang mungkin sekarang kalau misalnya teman-teman ngikutin di berita itu ada lagi digodok juga pajak nilai keekonomian karbon gitu ya, aturan NEK itu juga lagi didiskusikan gitu sama antar pemerintah, antar ministries gitu. Dan yang terakhir ini juga kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada yang namanya Green Sukuk atau SDGs Bond gitu. Nah, disinilah aktor-aktor penting yaitu lembaga jasa keuangan, pemerintah seperti Kemenq, ada OJK juga yang memang mereka harus mengatur gitu gimana supaya pajak-pajak yang mungkin kita sudah keluarkan per tahun gitu ya kalau yang sudah bekerja itu sesuai nih alokasinya bisa dialokasikan ke proyek-proyek yang memang mendukung energi transisi dan krisis iklim tadi gitu. Nah, selain itu ada non APBN juga dari mungkin dari BUMN, dari filantropi, dan ada dari perbankan gitu. Nah, kalau dari luarnya itu macam-macam. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada Green Climate Fund, yaitu fund yang dikelola sama UNFCCC tadi. Ada juga Global Environmental Facility sama, dan mungkin perjanjian-perjanjian bilateral antar donor dan pemerintah Indonesia gitu. Seperti juga ada misalnya pernah ada yang dengar USAID, UKAID. Nah, itulah salah satu channel-channel untuk memobilisasi si pendanaan untuk proyek climate ini sendiri gitu. Ya, next-nya Mbak. Nah, yang kita tahu kalau memang NDC target Indonesia untuk sektor energi dari data yang terakhir tahun 2020 ini, kita bisa bilang ini adalah right on track karena targetnya itu di 58 juta ton, tapi kita mencapai di 64 juta ton. Nah, yang paling besar itu memang dari sektor renewable energy. Jadi memang makanya di sini renewable energy itu memegang peranan penting untuk climate change gitu ya, untuk mereduksi emisi karbonnya seperti itu. Nah, next. Dari target NDC tadi ternyata masih bisa dibilang tuh belum cukup gitu ya untuk memenuhi kenaikan yang 1,5 derajat tadi gitu. Jadi supaya nanti di tahun 2030 target, walaupun target NDC-nya tercapai, tapi ternyata belum mencapai target 1,5 derajat tadi. Makanya nih mungkin di next COP, COP27 atau COP28 nanti itu negara-negara, salah satunya juga Indonesia, karena tadi nomor 10 terbesar di dunia ya, harus punya
target yang lebih ambisius lagi gitu. Gimana supaya bisa mencapai si 1,5 derajat Celcius ini gitu. Next. Ya, sebelum kita lanjut sampai sini, apa ada teman-teman yang mau tanya terkait tentang climate change, kebijakan atau seputar ya krisis iklim tadi? Mungkin boleh nih langsung diangkat fitur esensi aja teman-teman. Atau mungkin dilanjutkan dulu kali ya Mbak? Boleh dilanjutkan dulu aja. Ya, kalau misalnya belum ada yang nanya, oke, saya lanjutin ya. Terkait sekarang kita masuk ke renewable energy nih. Kalau tadi kan memang lebih ke kebijakan climate di bidang energi gitu. Nah, sekarang kita tahu dulu sebenarnya apa aja sih yang termasuk renewable energy. Nah, coba kita next. Nah, ini saya ada kuis lagi nih, Mbak, teman-teman. Jadi, dari energi sources di bawah ini yang dikategorikan renewable energy kecuali ya, teman-teman. Yang pertama itu black liquor, yang kedua fuel wood, B, fuel wood, C, hydro, dan yang terakhir itu tidak ada. Jadi, kalau yang terakhir itu semuanya renewable. Gimana nih teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa aja nih yang termasuk renewables? Yang bukan kalau di sini. Coba di type di kolom chatnya teman-teman. A, black liquor. Black liquor tuh waste dari industri kertas gitu ya, pulp and paper. Itu ada waste-nya itu black liquor biasanya disebutnya. Terus yang B ini fuel wood atau ya kayu ya. Yang C ini hydro, ya air kita tahu. Kalau yang D itu nggak ada, semuanya renewable. Kayaknya semuanya termasuk renewable ya, Mbak? Hydro, terus ya, nanti kita lihat. Oh, ada yang jawab B nih. Coba boleh aku tanya nggak ini? Siapa ya? Mas Gikomo ya? Mas atau Mbak nih? Kira-kira kenapa jawabnya B, fuel wood? Boleh nih kepada Mas Gikomo untuk on mic boleh langsung menjawab kira-kira kenapa ya malah jawabnya itu B gitu. Atau mungkin kalau nggak bisa on mic boleh diketik juga di kolom chat nih. Iya. Atau ada lagi teman-teman yang jawabannya B atau A atau C atau D? Yang D ada berapa orang nih? 4. Iya, ada 4 orang nih Mbak yang menjawab D nih. Atau mungkin yang jawab D dulu nih. Tadi Mbak Nadia kayaknya paling cepat jawabnya. Kenapa nih Mbak Nadia? Boleh di-open mic-nya? Boleh nih kepada Mbak Nadia untuk langsung mengaktifkan mikrofonnya nih untuk menjawab. Mbak Astri A kali ya. Iya, boleh Mbak di chat aja. Alasannya kenapa nih yang B? Yang D ya. Kenapa nggak ada? Karena memang agak tricky sih ini Mbak. Jadi memang ini adalah kategori renewable energy yang memang standar global gitu ya. Memang dipergunakan di International Energy Agency, di ya institusi-institusi lainnya gitu di negara. Oke, make sense. Semuanya make sense buat jadi renewable. Oke, kita coba cek jawabannya ya, teman-teman. Kira-kira apa yang benar ya nih, teman-teman? Ya, ternyata tidak ada yang betul. Nah, kenapa jawabannya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Jadi sebenarnya kategori ini itu dari International Energy Agency, mereka juga ada reference standarnya untuk mengkategorikan renewable energy ini karena memang beda-beda ya
kayak di Indonesia pun mungkin kalau teman-teman pernah melihat statistiknya Kementerian SDM, mereka mengeluarkan si fuel wood tadi kayak jawabannya Mas Bikomo tadi ya. Jadi fuel wood tuh nggak dihitung gitu karena dia termasuk biomasa, kalau nggak salah ya, biomass itu diekskludkan gitu. Nah, tapi kalau menurut international standardnya itu pertama dibagi ada 3, yaitu non-combustible renewable sources yang untuk electricity, jadi penggunaannya ini untuk electricity, kemudian ada juga yang digunakan untuk listrik dan panas, dan kemudian yang kategori ketiga adalah yang combustible yang memang dibakar gitu ya. Nah, untuk yang pertama dulu nih, kalau hydro, wind itu teman-teman kan sudah familiar ya. Jadi hydro ada pump storage hydro, ada runout river yang memang dari dam gitu. Terus kalau wind, teman-teman juga mungkin pernah dengar kalau di negara-negara luar tuh di Eropa sudah ada yang offshore gitu. Nah, sementara di Indonesia kita baru punya yang onshore, yang di darat kayak di Sidrap gitu ya. Nah, untuk tide wave ocean ini memang di Indonesia sendiri masih jauh banget gitu ya. Kayaknya belum, potensinya pun bisa dibilang kecil gitu, nggak terlalu besar dibandingkan yang lain, jadi memang belum begitu berkembang. Nah, yang terakhir nih solar photovoltaic, di sini solar PV juga sangat berkembang ya karena kita negara tropis, jadi solar radiation-nya juga tinggi dan banyak gitu dimanfaatkan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu geothermal. Geothermal juga bisa dijadikan listrik juga di sini. Maaf kurang satu lagi. Nah, untuk yang listrik dan electricity itu geothermal sama solar thermal gitu. Jadi kategori kedua ini selain geothermal untuk listrik bisa juga untuk heat pumps gitu. Biasanya dari PLTP gitu ada yang memang digunakan untuk thermal juga gitu. Biasanya penggunaan di industri atau mungkin secara komunal gitu ya di daerah-daerah yang mereka tuh suhu biasanya dipakai untuk district heating gitu. Mungkin di Indonesia belum begitu banyak contohnya mungkin untuk kopi deh kalau nggak salah saya pernah dengar. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau nambahin juga boleh di kolom chat untuk penggunaannya gitu ya, aplikasinya seperti apa untuk yang heating. Nah, tapi kalau untuk solar thermal yang kita tahu memang penggunaannya itu biasanya untuk manaskan air atau di industri-industri atau di buildings gitu ya untuk memanaskan air dan juga heatingnya tuh biasanya menggantikan konsumsi gas gitu. Jadi gasnya diganti sama heating dari solar tadi atau mungkin yang geothermal juga gitu. Nah, yang terakhir nih yang kategorinya banyak banget nih bisa dibilang, yaitu dia yang combustible yang bisa dibakar. Nah, ada industrial waste, ada municipal waste yaitu sampah kota, terus solid biofuel, biogas, dan liquid biofuels. Nah, kalau kita lihat soal yang tadi, black liquor tuh masuknya kemana sih gitu. Nah, black liquor itu karena dia adalah waste jatuhnya, jadi memang masuknya ke waste yang renewables. Nah, renewable waste-nya ini sendiri itu adalah renewables yang kenapa dia disebut renewables? Karena dia mengandung biological matters gitu. Jadi kalau memang ada kandungan bionya itu dia adalah renewable. Nah, kita tahu kan kalau pulp and paper itu asalnya dari pohon. Jadi memang pasti ada ligninnya, ada kandungan-kandungan biologisnya gitu, biological matter-nya tuh ada. Nah, itulah masih dianggap dalam standar ini tuh dia adalah renewables gitu. Sama kayak fuel tadi, sampah kayu tadi pun juga jatuhnya renewables gitu. Karena memang dia masih ada kandungan-kandungan biologiknya tadi yang salah satunya selain itu juga charcoal itu masuknya ke solid biofuels. Terus juga ada bagas, itu juga masuknya ke solid biofuels, dan solid biofuels di sini jatuhnya itu teman-teman adalah renewables ya gitu. Jadi jangan terkecoh gitu sama ada beberapa pernyataan. Jadi memang mereka itu bisa dibilang konvensional renewables. Jadi renewables yang ya bisa ya sebenarnya nggak bersih-bersih banget gitu. Bahkan
kalau kita bakar kayu kan memang bau gitu ya, terus ada emisi, ada gas metannya juga gitu yang menguap. Makanya sebenarnya dia kita sebut biasanya konvensional renewables gitu. Nah, kalau biogas sendiri ini udah pasti ya renewables karena kayak memang dari sampah-sampah organik, terus juga ada dari manure, kodang, atau sampah-sampah dari agriculture gitu. Contohnya kalau teman-teman tahu di pabrik kelapa sawit itu kan mereka ada yang menghasilkan pome, palm oil mill effluent. Nah, itulah kayak sampah liquidnya itu kita bisa jadikan itu biogas gitu. Nah, sementara yang terakhir itu liquid biofuels. Liquid biofuels ini yaitu contohnya biodiesel, biogasolin, bioaftur gitu ya. Kalau yang teman-teman pernah dengar nih, akhir-akhir ini ada pesawat apa ya kalau nggak salah yang dia tuh udah pakai bioaftur ternyata gitu atau biokerosin gitu. Jadi terbangnya dengan bahan bakar nabati gitu. Nah, apa aja yang termasuk non-renewables? Nah, kalau untuk industrial waste, kita tahu kan, jadi kalau memang dari industri itu ada limbah-limbah chemicals, ada metal, limbah-limbah metal, logam, atau limbah-limbah yang berbahaya gitu ya. Nah, itulah yang harusnya tuh dipisahkan, biasanya di apa namanya di tempat pembuangan sampah tuh biasa dipisahkan gitu, yang industrial waste sama yang municipal solid waste yang non-renewables juga. Jadi kayak sampah-sampah dari rumah sakit itu masuknya ke yang non-renewables karena dia limbah B3 gitu ya, limbah yang bahaya, beracun. Nah, sampai sini untuk pembagian kategori renewables dan waste ini ada yang mau bertanya atau sudah jelas teman-teman? Gimana nih teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan apa enggak nih? Atau yang tadi jawab B atau A masih bingung nggak? Kayaknya udah jelas ya. Semoga teman-teman paham ya. Oke, kita lanjut. Lihat, Mbak. Nah, sekarang ada kuis ketiga nih, teman-teman. Tadi kan kita udah belajar ya kalau di Indonesia tuh potensi solar itu tinggi banget, karena kita di negara tropis potensi solar itu tinggi banget. Nah, dari provinsi di bawah itu mana yang paling tinggi potensi solarnya, solar panelnya? Apa NTT, NTB, Maluku, atau Maluku Utara? Mungkin boleh di-type di kolom chat. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? NTT. Ada menjawab A ini Mbak, dari NTT. Coba C, Maluku. Kayak aku mau nebak A aja kali ya. Boleh Mbak. Apa Mbak? Kalau Mbak Fidel? Mungkin kalau dari saya mungkin A kali ya Mbak. Saya juga bingung ya apa yang paling tinggi sih yang menggunakan solar energi. Paling banyak A ya kayaknya, dilihat-lihat. Iya nih. Rata-rata menjawab A ini Mbak. Ya, kita langsung cek jawabannya nih. Ternyata NTB teman-teman. Jadi NTB sama NTT tuh lumayan beda ya, lumayan sekitar 2 giga lebih bedanya potensinya sendiri. Jadi paling besar itu di NTB, terus di NTT, dan kemudian North Maluku juga besar, lanjut ke Maluku gitu. Jadi terkecoh semua nih kayaknya. Jawabannya nggak ada yang jawab B. Oke. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi tahu ya, berarti sekarang kalau misalnya ada proyek solar di NTB tuh ternyata lumayan tinggi gitu potensinya. Nah ya, di Sumbawa emang panas banget. Betul. Nah, mungkin juga bedanya juga sama NTT, ya ini aja sih ya, pandangan pribadi aja. Kalau di NTT itu kan mungkin ada beberapa daerah yang memang panas banget, tapi kayak dia tuh untuk curah hujannya juga bermacam-macam gitu, beda-beda. Ada yang
mungkin daerah Flores, Labuan Bajo tuh masih lebih tinggi dibanding yang daerah Rote gitu. Jadi nggak terdisperse dengan kata gitu. Tapi kalau untuk NTB kan memang dia pulau-pulaunya hanya Lombok sama Sumbawa ya kalau nggak salah. Jadi memang dekat gitu. Dan ya mungkin itu juga yang membuat intermitensi dari radiasinya itu lebih kecil gitu di NTB. NTT luas soalnya ya, tapi ternyata masih belum segede NTB potensinya. Oke, kita lanjut. Sekarang tentang renewable energy di Indonesia. Ya, mungkin di sini saya nggak akan teknis ya teman-teman bahasnya, karena kan kita udah paham semua. Saya yakin sih teman-teman di sini udah sering dengar gitu proyek-proyek energi terbarukan, terus perkembangan teknologinya seperti apa juga. Jadi saya di sini mungkin membahas lebih ke arah kebijakan dan juga mungkin updates dari perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, lanjut Mbak. Ya, jadi untuk Indonesia Energy Landscape ini kita mungkin bisa lihat ya kalau dari total primary energy supply itu yang sebelah kiri grafiknya itu renewable tuh memang masih kecil banget. Jadi bisa dibilang itu masih didominasi oleh oil, coal dan juga gas. Nah, mungkin paling besar di sini coal ya. Jadi masih mendominasi primary energy mix. Nah, tapi coal dan oil ini kan memang tipis gitu. Jadi walaupun negara kita adalah negara eksportir coal, tapi ternyata untuk oil sendiri itu kita masih sangat dependen sama impor. Nah, bisa dilihat di chart yang sebelah kanan, itu produksi oil kita tuh menurun terus, teman-teman. Jadi drastis nih, makin lama makin drastis. Mungkin bisa dilihat dari 2003 tuh udah mulai turun, dan sampai 2020 ini itu kita bahkan lebih besar konsumsinya dibanding produksi gitu. Jadi memang sudah mulai kita udah keluar dari negara OPEC ya di tahun 2005 kalau nggak salah. Nah, jadi setelah itu kita udah mulai impor. Nah, tapi impor kita makin tahun itu makin tinggi gitu ya. Seiring dengan bertambahnya populasi juga, ekonomi kita semakin baik, pastinya konsumsi energi itu akan berbanding lurus dengan aktivitas ekonomi itu sendiri gitu. Jadinya makanya memang udah pasti nih impor kita makin lama makin tinggi. Nah, mungkin kalau kita lihat next Mbak bisa diklik. Kita bisa ambil nih di tahun 2020 berapa persen sih renewables kita ini sendiri gitu. Jadi itu ternyata baru 11%. Nah, teman-teman tahu kan target kita itu di 2025 adalah 23% dari National Energy Mix. Jadi memang PR-nya tuh masih besar banget gitu ya untuk mencapai target tersebut gitu. Jadi dari 11% jadi 23 itu 12% gitu. Kayaknya dalam waktu 4 tahun apakah bisa gitu ya Indonesia. Nah, itulah di situ kita memang harus lebih kritis lagi kira-kira apa aja nih yang memang kita bisa bantu promote gitu. Tadi kan memang kita udah belajar solar tuh potensinya tinggi banget gitu ya. Nah, mungkin salah satunya itu gitu. Ya, kita next juga mungkin. Nah, ternyata memang benar utilization-nya dalam sektor power, dalam sektor kelistrikan itu masih rendah gitu dibandingkan potensinya yang sangat masif gitu. Nah, bisa dilihat untuk Oya Ocean ini ternyata ada ya teman-teman, potensinya lumayan juga, itu sekitar 18 gigawatt, tapi memang belum ada kapasitas terpasangnya. Terus untuk geothermal sendiri itu 24 gigawatt total potensinya, cuman untuk kapasitasnya masih 9%, ini masih ya sekitar 9% gitu ya dari total potensi. Jadi memang masih dikit banget untuk geothermal, padahal besar banget nih ya potensinya. Terus bioenergi juga, tadi ada biogas, biodiesel gitu ya, itu potensinya ini 65 gigawatt, tapi masih kurang dari 3% ternyata install capacity-nya. Nah, untuk wind, angin, PLTB itu juga ternyata besar 60-an gigawatt, tapi instalasinya tuh masih kecil banget gitu, masih di bawah 1% bahkan.
Nah, kemudian yang kita tahu juga hydro yang memang paling besar gitu ya, mungkin kedua terbesar setelah geothermal, utilisasinya itu memang potensinya juga besar, 75 gigawatt, dan yang baru terpakai itu sekitar hampir 9%. Nah, solar nih di sini, kalau nggak salah sih sebenarnya solar itu lebih dari 200 ya, kalau ini kan data dari Kementerian ESDM. Jadi kalau ada lagi sumbernya dari IRENA, International Renewable Energy Agency, yang memang mereka khusus untuk renewables ya, itu estimasi mereka itu kalau nggak salah 400 atau 500-an gigawatt gitu. Dan kapasitas terpasangnya di 2020 ini yang justru paling kecil. Nah, disinilah mungkin gimana nih kita sebagai apa ya namanya anak-anak milenial mungkin ya, gimana supaya solar itu tuh bisa makin besar gitu penggunaannya, utilization-nya, karena ternyata ini masih 0,1% gitu. Ya, ini ada pertanyaan ya Mbak ya. Iya Mbak, sudah ada pertanyaan nih. Kira-kira mau langsung dijawab atau bagaimana nih Mbak Ima? Mbak Anis mungkin mau open mic atau lagi nggak bisa open mic? Mungkin boleh nih untuk teman-teman, jadi bisa berdiskusi langsung juga. Renewables masih jauh dari target karena terkendala dari sisi ekonomi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Betul, Mbak. Jadi mungkin kalau dari sisi ekonomi, jadi nanti sih ada di slide-slide berikutnya. Kalau kita lihat, memang harga generation cost-nya untuk renewables itu makin lama tuh sebenarnya makin murah gitu di global. Nah, tapi di Indonesia mungkin masih dibilang mahal. Sebenarnya mungkin investasinya ya mahal, tapi operational cost-nya, terus juga sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar LCOE itu levelized cost of electricity. Jadi sebenarnya berapa sih harga listrik yang dibangkitkan gitu ya, yang bisa dibangkitkan dari energi terbarukan ini. Nah, disitulah kita cara menghitungnya itu untuk LCOE kita bisa tahu. Jadi sebenarnya harganya itu berapa sih gitu. Nah, untuk renewables memang masih agak sedikit mahal mungkin dibandingkan sama batu bara dan gas. Nah, tapi kenapa masih mahal gitu? Karena si batu bara, gas, terus juga PLTD itu mereka disubsidi gitu harga listriknya gitu. Jadi memang tidak mahalnya tuh tanda kutip gitu ya, kayak nggak benar-benar mahal karena ya itu tadi negara kita ini masih ngasih subsidi yang lumayan besar untuk bahan bakar fosil tadi gitu. Jadi kalau teman-teman pernah baca di berita belakangan nih kayak nanti harga listrik tuh bisa jadi lebih mahal gitu. Nah, sebenarnya pemerintah itu naikin harga listrik adalah supaya mereka bisa mengurangi subsidi listriknya itu tadi. Jadi beban negara untuk menanggung si bahan bakar fosil itu berkurang gitu. Nah, dari situ mungkin nanti bisa dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan ini gitu. Harapannya sih seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang seperti itu, mungkin teman-teman sebagai mahasiswa bisa mengkritisinya dengan seperti itu, kayak dianalisis dulu nih alasannya kenapa sih pemerintah mau naikin harga listrik misalnya. Apakah arahnya itu memang mau memotong subsidi dan dialokasiin ke pembangkit EBT atau memang ya ada alasan lain gitu. Jadi ketika kita misalnya demo atau apa ya kayak bersuara gitu di medsos, nah kita tahu dulu nih alasannya reasonnya tuh sebenarnya seperti apa sih gitu alasan pemerintah di situ. Jadi jangan kadang-kadang kan ada hoax-hoax juga nih gitu. Nah, jangan gampang terpancing juga teman-teman gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, memang itu tadi subsidi fosil yang masih tinggi gitu ya. Jadi menyebabkan EBT masih sulit untuk berkembang, masih sulit berkompetisi sama bahan bakar fosil gitu. Nah, selain itu memang kebijakan lainnya kayak kalau di negara luar, di Eropa, di Amerika, mereka ada semacam insentif dari pemerintah, harga jual ke pemerintahnya, misalnya ke PLN-nya mereka itu lebih murah gitu untuk
pembangkit EBT gitu. Jadi memang disitulah ada subsidi-subsidi tadi gitu. Nah, sementara di Indonesia regulasi-regulasi itu yang belum ada. Nah, mungkin salah satunya yang carbon tax atau carbon trading nantinya yang memang sekarang masih digodok sama pemerintah gitu ya. Kapan nih bisa dilakukan untuk semua sektor, untuk semua termasuk sektor EBT gitu. Disitulah yang memang nantinya kita butuhkan gitu supaya makin masif lagi pengembangan EBT-nya gitu. Nah, salah satunya kalau solar juga di sini nanti mungkin di slide berikutnya nanti saya akan jelaskan kira-kira apa aja sih yang sudah dilakukan pemerintah gitu. Coba kita next ya. Iya, jadi ini dari Kementerian SDM, Dirjen EBTKE, mereka sudah membuat semacam grand strategi energi gitu. Nah, ada 14 grand strategi energi dari Kementerian SDM yang memang ini digunakan untuk energi transisi gitu ya, untuk mencapai energi transisi tadi gitu. Jadi nggak cuman fighting climate change tadi, tapi juga untuk energi security dan independence ini, resiliency dan independence gitu. Jadi tadi kan kita udah tahu ya kalau oil import kita tuh tinggi banget, terus ternyata LPG juga begitu. Nah, gimana nih cara pemerintah supaya bisa menurunkan itu semua gitu, dan juga bisa nge-boost lagi si energi terbarukan. Jadi memang banyak nih, salah satunya mungkin untuk energi terbarukan kita fokus di situ dulu aja ya teman-teman, nanti ini mungkin detailsnya bisa dibaca. Jadi untuk energi terbarukan nantinya akan ada tambahan 38 megawatt installed capacity by 2035. Yaitu nggak cuma solar, tapi ada juga dari energi terbarukan lainnya. Mungkin langsung next ya. 38 gigawatt, maaf. Ya, jadi dari tambahan 38 gigawatt untuk RE capacity di 2035, solar itu akan diprioritaskan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di chart yang kiri, itu memang potensi solar, karena ya tadi potensinya besar dan harganya juga makin murah gitu ya. Nah, makanya makin ke depannya 2035 nanti itu pastinya makin banyak seharusnya. Ya, kita tahu tadi cuma 0,1% untuk realisasinya, tapi kedepannya solar PV ini dipertimbangkan akan yang jadi paling tinggi gitu kapasitasnya dibandingkan yang lain. Nah, selain itu ada apa aja effort pemerintah untuk mengembangkan EBT. Yang pertama itu untuk primary final energy, mungkin itu untuk penggunaan B30, biodiesel 30, biodiesel 50, co-firing juga ini. Jadi co-firing itu di pembangkit listrik batu bara, itu mereka pakai biomasa gitu ya. Jadi nggak cuma dicampur dengan biomass. Jadi nggak cuma batu bara, tapi ada 5% biomasa. Terus juga ada utilisasi dari refuse derived fuel juga gitu. Nah, yang kedua itu konversi dari primary energy dalam fossil generators. Jadi ini kayak konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga EBT. Jadi memang diesel, kayaknya PLTD kita kan udah PLTD yang pastinya udah tua banget gitu ya. Dan dia tuh biasa di daerah-daerah yang mana memang listriknya mungkin kayak di daerah NTT, NTB yang listrik PLN tuh nggak sampai ke sana. Nah, kadang-kadang tuh mereka punya kayak pembangkit off grid, tapi itu diesel gitu. Nah, disitulah yang sekarang lagi dilihat pemerintah nih, dilihat PLN untuk diganti diesel substitution. Jadi konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi EBT atau biogas juga bisa gitu. Jadi gasnya tuh dieselnya tuh diganti dengan bahan bakar yang lain seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu yang tadi yang untuk solar, jadi fokusnya memang ke depannya meningkatkan kapasitas solar, terus kemudian untuk non-elektrik atau non-biofuel EBT itu seperti briquette, terus juga ada bio-CNG. Nah, bio-CNG di sini menarik nih teman-teman. Jadi
kalau di luar itu bio-CNG ini sudah digunakan untuk pengganti LPG, terus juga pengganti bahan bakar gas kayak BBG gitu. Jadi mereka sudah pakai biogas yang di-upgrade gitu. Nah, kita kan tahu ya biogas tuh kandungan metananya cuman sekitar, maksudnya nggak sampai 90%, kurang dari 90%. Nah, ketika dia di-upgrade, dia bisa mencapai 90%-an. Nah, disitulah metananya akhirnya bisa digunakan sebagai menggantikan natural gas gitu. Jadi makin bagus efisiensi mesinnya pastinya karena lebih tinggi gas metananya dibanding natural gas gitu. Nah, untuk yang 5 sama 6 ini memang terkait tentang regulasi dari pemerintah, yaitu kita tahu Perpres EBT ini kan belum keluar-keluar ya, dari udah lama gitu, rancangan undang-undangnya udah ada, tapi memang kayak belum diketok palu gitu. Pastinya inilah yang mungkin nanti teman-teman juga bisa bantu suarakan juga, gimana nih supaya pemerintah tuh mempercepat ini gitu. Terus juga untuk yang solar PV rooftop ini beberapa kali aturannya itu kayak apa ya, udah dikeluarin tapi ditarik lagi kalau nggak salah sih kayak seperti itu. Jadi belum jelas nih sekarang nih apakah sudah ada aturan yang memang benar-benar mensupport si PV rooftop ini supaya bisa 100% gitu dijual ke PLN kayak gitu. Jadi memang masih banyak PR gitu ya terkait kebijakan dan regulasi untuk mengembangkan EBT. Oke, kita next. Ya, kita tahu ya teman-teman kayak pastinya topik net zero emission, carbon neutral, terus apalagi tadi climate change kan juga sudah punya targetnya sendiri gitu untuk dicapai. Nah, tahun 2050 atau tahun 2060 itu kemarin tuh kayak udah sering gitu ya, apalagi karena berita-berita COP26 itu kan mulai banyak berita di TV atau di media kayak dibilang PLN nih mereka mampu nih sebagai utility electricity utilities untuk menjadi carbon neutral juga gitu. Nah, salah satunya itu target yang memang sudah disebutkan gitu ya ketika di Glasgow kemarin, kalau Indonesia itu akan mencapai net zero emission pada 2060 gitu. Nah, di tahun 2000 atau lebih cepat gitu. Mungkin bisa juga lebih cepat. Jadi tahun 2050 itu persentase coal itu udah dikit banget. Tadi kan 39% ya tahun 2020. Nah, tahun 2050 targetnya itu 7% gitu. Jadi pengurangannya lebih dari 30%. Kemudian ada nuklir nih. Nah, ini juga nuklir masih kita belum tahu ya ke depannya akan seperti apa. Nah, tapi kita bisa lihat untuk pembangkit energi terbarukan di sini 78%. Pastinya memang menuju carbon neutral ya harusnya memang paling besar gitu di carbon neutral di pembangkit energi terbarukan ini. Nah, selain itu apa aja sih yang sekarang lagi dilakukan terkait batu bara? Kita kan tahu ya, tadi pembangkit batu bara tuh yang paling besar porsinya di kelistrikan kita. Nah, di sini pemerintah juga ketika di COP26 kemarin sudah komit untuk clean power transition. Jadi untuk transisi ke energi yang lebih bersih gitu. Jadi batu bara ini tidak akan ada lagi katanya new coal plants setelah tahun 2022. Kemudian sudah mulai penggantian replacement-nya itu dari tahun 2022, sudah retirement di 2031 dan akhirnya exit coal fire plants benar-benar 0% gitu ya. Dari 7% di 2050, kemudian di tahun 2056 harapannya itu 0% gitu. Nah, tapi yang tadi kan kita udah belajar ya di climate policy tadi ada climate finance namanya. Gimana caranya mendanai proyek ini gitu. Kita nutup pembangkit batu bara, kita memphase down itu nggak cuman kita tutup aja, pasti kan kita harus membayar, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, disitulah nantinya Indonesia pasti butuh dukungan internasional dari lembaga-lembaga seperti ya World Bank, ADB, lembaga-lembaga internasional tadi yang memang mereka punya kapabilitas teknis dan juga kapabilitas finansial juga gitu untuk membantu kita gitu. Jadi di sini memang peran dari internasional donors atau lembaga keuangan internasional cukup besar gitu. Karena cukup besar ya, sekitar berapa gigawatt ya? 40 gigawatt
Nah, yang terakhir itu kita tahu untuk mencapai target 2060 carbon neutral, pastinya akan ada breakthrough teknologi gitu. Apa aja? Yaitu yang sudah pernah di assess sama pemerintah juga ada hidrogen dan juga nuklir. Tadi kan nuklir udah disebutkan ya. Nah, untuk hidrogen sendiri ini sudah akan digunakan untuk kendaraan listrik pada tahun 2031. Dan nuklir itu pertama kali PLTN akan COD-nya itu di 2049. Ini dari rencana Kementerian SDM gitu ya untuk menuju net zero emission. Oke, next-nya Mbak. Oh iya Mbak, Ima mungkin bisa dilihat juga waktunya tinggal 10 menit lagi Mbak. Oh iya, terima Oke. kasih Mbak. Ini ada pertanyaan ya? Oh enggak. Oke, lanjut. Ya, jadi sebenarnya topik yang terakhir ini terkait presidensi G20. Nah, teman-teman mungkin kalau pernah lihat berita-berita sebelumnya dulu deh Mbak, jangan di next tunggu. Iya, kalau pernah baca berita Maudy Ayunda tuh salah satu jubir gitu ya untuk presidensi G20. Nah, sebenarnya nggak cuma Maudy Ayunda nih yang bisa contribute gitu ya di G20. Tapi teman-teman semua itu bisa banget kontribusi gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu supaya teman-teman bisa update, mungkin nanti sosial medianya juga bisa lebih aktif nih, lihat-lihat di Kementerian SDM atau DJEBTKE, karena memang mereka punya namanya Energy Transition Working Group gitu. Nah, lanjut next-nya. Karena kan milenial sekarang nih kayaknya keep up banget ya sama berita-berita. Jadi untuk G20 Presidensi Indonesia itu terkait tentang green recovery memang ada 3 working group. Jadi selain yang climate sustainability development working group, ada juga energy transition. Mungkin di sini saya highlight-nya cuma energy transition ya, karena kan ini yang terkait climate dan energi gitu. Nah, apa aja yang dibahas di ETWG di 2022 ini? Itu adalah yang pertama isu dari securing energy accessibility, yaitu gimana akses energi ini bisa merata gitu ya di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah smart and clean energy technology scaling up. Nah, disinilah perannya teman-teman juga mungkin yang aktif dalam riset atau mengembangkan renewable startup tech gitu yang terkait teknologi-teknologi lah pokoknya di sini bisa banget gitu teman-teman bisa coba cari nih gimana ya biar bisa masuk nih di topik-topik seperti ini gitu. Nah, yang terakhir ini yang financing tadi. Jadi memang masih berkaitan gimana supaya project EBT ini bisa jalan pastinya butuh pendanaan kan seperti itu. Oke, kita next. Jadi mungkin ini sedikit terkait securing energi akses gitu ya. Karena memang di Indonesia kita targetnya 100% electrification ratio di 2022 akhir tahun ini maksudnya. Kalau akhir tahun lalu itu kita udah di 99%. Nah, cuman kan memang negara kita ini lumayan challenging bisa dibilang. Jadi walaupun misalnya di Papua nih teman-teman lihat itu udah 95%, tapi sebenarnya itu nggak 24 jam gitu. 95%-nya, 95% itu bisa jadi mereka cuma nyala listrik pagi sampai siang atau pagi sampai sore aja gitu. Tapi malamnya mungkin malam doang listriknya, tapi paginya itu nggak ada listrik gitu. Jadi disitulah kayak gimana supaya aksesnya ini itu bukan cuma dari electrification ratio, ini yang mungkin juga bisa dibahas gitu ya. Kalau memang ada kesempatan, ada wadah teman-teman misalnya bisa ikut suatu acara atau eventnya G20 gitu, karena eventnya mereka banyak banget dan mungkin salah satu yang bisa saran saya bisa dicek itu di sosial medianya Kementerian SDM gitu. Oke, next. Jadi selain accessibility, tadi kan yang kedua adalah teknologi gitu ya. Nah, teknologi ini berkaitan juga pastinya dengan cost. Tadi kan juga ada yang nanya ya, terkait ekonomi gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sebelah kiri ini adalah tabel RI generation cost 5 tahun terakhir dari Kementerian SDM. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh ya untuk solar, itu untuk yang utility scale yang paling besar, yang paling bawah nih itu sudah di sekitar 5 senan gitu.
Ini kayaknya yang kalau teman-teman pernah dengar dari PLTS Apung Cirata, nah inilah harganya kalau nggak salah sekitar 5 senan yang di sana. Jadi memang sudah bisa dibilang murah gitu ya. Nah, ketika kita compare sama yang sebelah kanan, itu adalah yang dikeluarkan sama Ayarina. Itu global trend dari low cost of electricity, levelized cost of electricity. Jadi 10 tahun terakhir, nih bisa dilihat solar juga contohnya, dari 2010 sampai 2020 itu turunnya jauh banget teman-teman, dari 38 sen sekarang jadi 5,7. Ya mirip lah ya sama yang di Indonesia nih 5,8 gitu. Jadi memang makin ke sini tuh harusnya akan semakin murah, apalagi kalau solar kan butuh baterai ya. Mereka karena intermittency tadi, jadi siangnya itu diisi baterainya, malamnya yang energinya itu akan dipakainya dari baterai gitu. Biasanya seperti itu. Ya, next-nya. Nah, ini yang terkait financing. Jadi advancing financing, sustainable financing itu mungkin kita bisa ngecek dulu nih dari yang available saat ini. Itu di Indonesia, di nasional ada apa aja sih selain APBN tadi. Ada SDG 1, ada KPBU juga. Ini KPBU skema PPPP, Public Private Partnership. Terus juga ada BPDLH, lembaga yang dibuat memang khusus gitu ya untuk pendanaan sustainability gitu, nggak cuma energi tapi juga proyek yang lain. Terus ada ICCTF juga. Nah, sementara yang global nih yang banyak banget gitu ya, yang mungkin bisa di dalam G20 ini kita bisa lebih mengeksplor ini, gimana cara mengakses, men-tapping Green Climate Fund, Global Environment Facilities, atau yang lainnya gitu. Jadi memang disinilah peran dari misalnya teman-teman punya expertise di sini atau ada link ke sana gitu, mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya. Sepertinya ini slide terakhir. Next, ya. Oke. Apabila Indonesia memperbesar penggunaan biomas. Sudah ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Ya, Dari menarik Anis. nih pertanyaannya. Mbak Anis, tadi terkait ekonomi, sekarang pangan ya. Jadi memang apa namanya renewable energy ini pastinya bersinggungan nih sama ekonomi, sama ketahanan pangan gitu. Nah, salah satunya itu adalah biomasa gitu ya. Kalau untuk biomas sendiri, mungkin tadi kita sudah lihat ada bisa dipergunakan sebagai biodiesel atau misalnya biomasnya itu untuk menghasilkan listrik gitu. Ada dari pembakaran atau juga bisa biogas gitu ya. Biogas itu juga sebenarnya termasuk ke dalam bioenergi juga gitu. Nah, apakah ini akan mengganggu ketahanan pangan? Sebenarnya kalau ke depannya mungkin kita bisa memprioritaskan gitu ya, bioenergi apa aja, feedstock bioenergi apa saja yang memang kita kira tuh masih apa ya, nggak akan ada bersinggungan dengan sektor-sektor lain gitu ya. Misal contohnya mungkin kalau ketahanan pangan ini apa ya Mbak, tapioka gitu ya, atau jagung. Ya mungkin kayak jagung atau tapioka. Nah, sebenarnya yang bisa menjadi opportunity itu adalah sampahnya justru kayak corn cob, terus juga tapioka tuh mungkin dari apa namanya limbahnya itu yang kita bisa menjadikan itu biogas gitu. Tapi kalau untuk kayak misalnya padi, rice husk atau apa ya, cassava ya mungkin ya. Nah, kalau mungkin di negara di luar Indonesia itu digunakan gitu ya sebagai bahan bakar, maksudnya bahan baku membuat misalnya biodiesel atau bioetanol. Nah, cuman mungkin di Indonesia kita bisa cari alternatif lain gitu. Kayak contohnya mungkin kelapa sawit gitu ya yang bisa menjadi biodiesel. Nah, di situ juga kelapa sawit
pastinya sekarang kan mereka tuh sudah punya standar juga ya, RSPO. Jadi yang memang sustainable gitu produknya. Nah, di situ mungkin yang nanti pemerintah bisa mereka bisa punya mapping, bisa dibilang kayak mana aja nih yang adalah mereka tuh sudah punya certified sustainable gitu. Jadi dari situ ketika sudah ada sertifikat atau sudah diakui, pastinya nggak akan bersinggungan dengan sektor lain seharusnya gitu. Karena memang peruntukannya sudah jelas gitu ya. Dia memang untuk energi gitu, bukan untuk pangan gitu peruntukannya tadi. Iya, jadi memang kalau dari riset-riset belakangan nih kayaknya lebih didorong itu yang agricultural waste sih, supaya lebih sustainable. Jadi kita menghindari juga sampah waste yang dibuang begitu aja gitu ya. Jadi kita buat itu zero waste, kita jadiin itu circular gitu ya. Ya, makanya kita bisa gunain itu utilize itu sebagai nantinya misalnya dipakai ke biogas gitu, dikonversi menjadi biogas. Oke, begitu. Mungkin dari Mbak Anis, apakah sudah cukup menjawab? Yang ingin bertanya? Oke Mbak, namun sepertinya pertanyaan dari Mbak Anis menjadi pertanyaan penutup ya Mbak, karena waktunya juga sudah habis. Oh, iya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya, dan juga mungkin apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan atau mungkin baru kepikiran nih mau nanya apa, boleh langsung bertanya nih, bertanya langsung nggak nih ke Mbak Ima melalui platform lain, mungkin LinkedIn atau apa gitu Mbak? Ya, boleh Mbak. Tadi saya cantumin email saya juga, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, atau tadi yang udah disebutin ada LinkedIn juga, nanti bisa langsung aja di chat. Oke, baik. Ingat ya teman-teman, mungkin nanti boleh Mbak dikirim di kolom chat email atau LinkedIn-nya lagi. Mungkin teman-teman tadi lupa men-screenshot atau bagaimana. Nah, gimana nih teman-teman? Materi dari Mbak Ima ini sangat menarik dan tentunya memberikan banyak sekali ya wawasan serta pengetahuan baru untuk kita semua di sini. Dan menurut saya juga kita memang sudah harus mulai aware nih teman-teman dengan perubahan iklim karena dampaknya akan sangat berbahaya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, apalagi yang juga sudah disebutkan tadi kalau Indonesia merupakan salah satu penghasil emisi terbesar CO2 di dunia, dan renewable energy ini memegang peran penting terhadap perubahan iklim nih teman-teman. Dan mungkin yang bisa dilakukan itu dimulai dari diri kita sendiri dengan menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Nah, kalau bukan dari kita yang mulai, dari siapa lagi kan? Oke, baik teman-teman, kita sekarang akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat oleh Project Manager dari HM Times Pruda kepada pembicara kita, Mbak Iklimah Fukoha. Pada Saudari Dian, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak sekali buat Ibu Iklimah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu serta insight-insightnya kepada para Enerfriends nih. Nah, semoga nih ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Iklimah dapat diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para Enerfriends. Mungkin ini sertifikat saya serahkan secara virtual kepada Ibu Iklimah dan yang nantinya akan dikirimkan oleh panitia dari NRK. Mohon diterima ya, Bu. Terima kasih, Mbak. Oke, nah mungkin buat Mbak Iklimah dan Saudari Dian bisa mengambil posisi terlebih dahulu karena akan didokumentasikan nih. Jadi kepada operasional saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih kepada MC. Mungkin kepada Mbak Iklimah sama Dian bisa ambil posisi dulu. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Baik, sudah saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih operasional dan juga terima kasih kepada Mbak Iklimah serta Saudari Dian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengisi feedback form yang telah disediakan ya, dan untuk feedback form ini dapat diakses melalui link yang tertera di layar atau yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Dan feedback form ini merupakan bahan evaluasi bagi panitia untuk event-event ke depannya, dan juga merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat bagi para peserta. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa diisi ya apabila ingin mendapatkan e-sertifikat. Nah, sambil menunggu untuk pengisian survei, kita akan masuk ke sesi dokumentasi,
yang bisa langsung dibantu oleh operator. Baik, pada seluruh peserta diharapkan untuk on-cam dan menggunakan virtual background. Mungkin kita tunggu 1 menit kali ya. Oke, jadi di sini ada 2 halaman. Saya akan mulai di halaman pertama dulu. Saya hitung mundur 1, 2, 3. Untuk halaman kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih operator. Oh ya teman-teman, karena tadi kita membuka acara ini dengan berdoa, maka kita juga harus menutupnya dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik semuanya, sekarang kita telah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada NRK selaku media penyelenggara kegiatan NR Show, dan terima kasih juga kepada HMTM Spruda selaku pendukung acara kita pada hari ini. Serta juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Ima yang telah memberikan materinya serta membagikan pengalamannya kepada kita semua di sini. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara hingga akhir, dan juga mohon maaf apabila masih banyak sekali terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Fidelia Indira selaku moderator.